Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang semoga hati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan, kesehatan, umur, dan juga kesempatan untuk bisa sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban dalam agama kita, yaitu melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah, sholat subuh bisa kita laksanakan secara berjamaah, sehingga kita berharap mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat berjamaah, maka pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan sabda Nabi tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya, juga umatnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya pribadi bisa berkunjung kembali ke dusun Puluhan ini dan berjumpa, duduk bareng dengan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat sama saya. Masih ingat ya? Masih ingat, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ingat, Bu? Masih, ya alhamdulillah ya. Jangan dilupakan. 10 tahun yang lalu saya udah pernah ke sini. Ya. Kemudian rutin ke sini, dan alhamdulillah sekarang masih bisa ke sini, ya. Sebuah kebahagiaan buat saya pribadi, ya, bisa berjumpa ya dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab keberkahan turun di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid bersama imam, seperti yang tadi kita laksanakan. Kemudian dia duduk di masjid tersebut di mana dia sholat, ya, bersama imam tadi, duduk berzikir, membaca Al-Quran atau wirid, atau duduk kajian seperti ini, kemudian sampai matahari terbit. Kemudian setelah matahari terbit, dia tunggu sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Maka apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Pahalanya seperti haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna 3 kali. Jadi barang siapa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah bersama imam di masjid, kemudian dia duduk berzikir atau membaca Al-Quran atau kajian, intinya mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Kemudian dia tunggu setelah matahari terbit 10 menit sampai 15 menit, ya, meninggi mataharinya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kata Nabi,
dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Berarti ini salah satu amalan yang mendapatkan pahala seperti kita haji. Hajinya sempurna. Dan Nabi menyebutkan 3 kali. Bisa jadi memang hajinya 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, sehingga mudah-mudahan ya, Bapak Ibu yang masih punya keluangan waktu, ya, mungkin dalam ya sepekan sekali bisa kita amalkan hadis ini dan hadisnya sahih, insya Allah. Ya, bisa diamalkan. Dan keutamanya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang udah pernah pergi haji, alhamdulillah. Ya, berarti mendapatkan pahala haji mabrur. Mudah-mudahan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Dan bagi yang belum berkesempatan berangkat haji atau berangkat umroh, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu amalan, yang amalan itu dilakukan di tiap pagi. Dan judul kajian atau pengajian kita pagi hari ini tentang keberkahan waktu pagi. Makanya saya mengawali dengan menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah bersama imam, kemudian dia duduk di masjid sambil berzikir atau membaca Al-Quran atau kajian seperti ini, mengingat Allah. Kemudian sampai terbit matahari. Ya, terbit matahari, kemudian tunggu lagi sampai 15 menit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Nah, monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti ya punya kesempatan, entah sepekan sekali, sepekan 2 kali, ya monggo bisa mengamalkan hadis ini dan pahalanya luar biasa. Jadi nyambung. Kecuali yang tidak punya waktu, monggo nggak apa-apa, langsung pulang juga tidak mengapa, karena ini amalan sunnah bukan wajib. Yang wajib sholat subuhnya, ya seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat, ya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang keberkahan waktu pagi. Karena dalam agama kita, agama Islam, salah satu waktu yang berkah adalah waktu pagi. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala di sana bersumpah dengan waktu pagi. Waktu pagi itu dari subuh sampai terbit matahari. Kemudian dari terbit matahari sampai nanti akhir waktu duha, itu masih tergolong disebut pagi. Mungkin kalau di kita ya dari subuh sampai sekitar jam 8, jam 9, jam 10 lah. Ya, kalau udah jam 10 ke atas biasanya udah pagi menjelang siang. Tapi kalau masih jam 7 pagi. Jam 8, jam 8 pagi. Jam 9, jam 9 pagi. Jam 10 mulai. Jam 10 pagi menjelang siang. Kalau udah jam 11 biasanya udah panas. Ya, seperti itu, kecuali kalau mendung. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu pagi. Di antaranya dalam surat Al-Fajr ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr." Demi waktu fajar atau waktu subuh. Sekarang ini. Demi waktu subuh. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu, melainkan sesuatu itu sangat penting sekali. Jadi Allah itu kalau bersumpah, yang pertama sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang kedua bersumpah dengan sesuatu yang sangat-sangat penting. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr, demi waktu subuh. Ini dalam juz 30 ada namanya surat Al-Fajr. Sehingga waktu subuh sangat luar biasa. Waktu subuh sangat luar biasa. Di antara keutamanya tadi barusan saya sampaikan ya di awal. Barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat bersama imam, kemudian dia duduk sambil berzikir, membaca Al-Quran, atau kajian yang mengingatkan kepada Allah, kemudian ya dia menunggu matahari meninggi, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan pahala haji yang sempurna. Maka waktu pagi, waktu yang sangat berkah. Di antaranya Allah bersumpah dengan waktu subuh.
wal fajr, demi waktu subuh. Kemudian ada apa di waktu subuh? Dalam agama kita banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di waktu subuh. Yang pertama dan nomor satu, nomor utama adalah sholat subuh. Karena itu kewajiban dalam agama kita. Jadi sholat subuh itu adalah kewajiban dalam agama kita. Dan semuanya sepakat yang namanya sholat itu hukumnya wajib. Ini ada yang bilang sholat subuh hukumnya sunnah, kira-kira ini orang benar apa salah? Salah gitu. Nih misal ditanya, sholat subuh hukumnya apa? Oh sunnah. Benar Pak? Salah gitu. Hukumnya sholat subuh adalah wajib. Ya, sehingga kita sebagai muslim dan muslimah yang baik tentunya harus istiqomah menjalankan sholat subuh. Ditambah lagi sholat berjamaah. Ya. Nah kalau sudah sholat berjamaah, ini hukumnya sunnah. Atau paling banter fardu kifayah. Jadi ini ada sebagian kaum muslimin yang sudah menegakkan, insya Allah yang lain gugur dosanya. Berjamaahnya, ya hukumnya, ya para ulama menjelaskan sunnah atau fardu kifayah. Dan bagi laki-laki bahkan ada yang mengatakan wajib. Sehingga ini perselisihan para ulama. Tetapi yang sepakat, yang wajib itu sholat subuhnya. Ya, jadi ini sholat subuh, ya itu hukumnya wajib. Sehingga barang siapa ya yang mengamalkan sholat subuh di waktu pagi, ya, maka di antara keberkahan yang berikutnya disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Malaikat turun ya, ke dunia menyaksikan ya kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tegakkanlah sholat di ujung matahari terbit dan di ujung matahari tenggelam. Di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian Allah tegaskan lagi, wa qur'anal fajr. Dan sholat subuh. Innahu kana masyhuda. Karena sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kira-kira kalau kita punya acara nih, hajatan atau acara apapun ya di keluarga kita, kemudian dihadiri oleh orang-orang penting. Mulai dari Pak Kadus hadir, ya, Pak Kepala Desa hadir, Pak Camat hadir, bahkan Bupati, Gubernur, bahkan Presiden pun hadir misalkan. Kira-kira kita bangga nggak Pak? Nek punya acara hajatan, bahkan yang menghadiri orang-orang penting. Ya, para pejabat, bahkan para kiai, para ulama misalkan ikut hadir. Kira-kira kita merasa senang nggak? Senang dan semangat untuk menghadiri. Wah, ada Pak Prabowo datang ke Dusun Puluhan. Kira-kira banyak yang hadir? Hadir bangga, wah Dusun Puluhan telah kedatangan Bapak Presiden, Bapak Prabowo. Bangga. Nah sekarang setiap subuh ya, di masjid dihadiri oleh para malaikat. Ya nggak kelihatan memang malaikatnya ya, karena kan makhluk gaib. Nggak kelihatan, tapi ada mereka menyaksikan, hadir di tengah-tengah kita melaksanakan sholat subuh. Kira-kira kita bangga mau buatan? Bangga. Dan kita semangat untuk menghadir karena di masjid ada malaikat. Dan kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang suci, tidak pernah berbuat dosa. Kemudian makhluk Allah yang sangat taat, tidak pernah bermaksiat. Dan makhluk Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat kata Allah Subhanahu wa taala ya, itu adalah mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintahnya dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Sehingga ketika kita tahu bahwa sholat subuh berjamaah di masjid dihadiri oleh malaikat, ya, dan tentunya malaikat itu bukan sekedar hadir, ya, bukan sekedar datang kemudian diam, enggak. Hadir menyaksikan
mencatat amalan kita, kemudian ya mendoakan kita. Mendoakan kaum muslimin muslimat yang sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, kata para malaikat nih, mendoakan kita-kita yang sholat subuh berjamaah. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah jamaah-jamaah sholat subuh ini. Ini malaikat. Allahumma tub alaih, Allahumma ya Allah, kata para malaikat, terimalah taubatnya orang-orang kaum muslimin muslimat yang sholat subuh berjamaah ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah mereka. Ya Allah rahmatilah muslimin muslimat yang sholat subuh berjamaah. Kira-kira kalau didoakan malaikat mustajab umumkan? Pasti mustajab, ya. Pasti. Kenapa pasti? Karena malaikat tadi tidak pernah berbuat maksiat, selalu menjalankan perintah Allah, dan makhluk yang paling dekat dengan Allah. Doanya pasti mustajab. Beda sama kita, manusia. Karena kita manusia punya hawa nafsu, ada bisikan setan. Ya, kalau berdoa, kadang mustajab, kadang tidak. Ya. Dan tidak ada jaminan kalau doa kita mesti mustajab. Beda sama doanya para nabi dan rasul, pasti mustajab. Tapi kalau kita manusia biasa, belum tentu. Kadang Allah kabulkan, kadang tidak. Tetapi kalau para malaikat, sudah pasti mustajab doanya. Sudah pasti mustajab. Tinggal kita mau nggak didoakan malaikat. Bapak Ibu mau didoakan malaikat? Mau. Caranya bagaimana berarti tadi? Sholat subuh berjamaah di masjid. Maka insya Allah setiap pagi kalau Bapak Ibu bisa istiqomah sholat subuh berjamaah ya di masjid, insya Allah juga setiap hari didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma ya Allah ampuni dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya. Ini keberkahan yang luar biasa di waktu pagi. Sehingga sangat merugi kalau waktu pagi tidak sholat, bahkan masih tidur. Ibarat pepatah yang sering masyhur atau terkenal di tengah-tengah kita, barang siapa yang tidur di waktu pagi, rezekinya dipatok ayam. Mau yang lebih itu dari ayam ada nggak? Ya lebih besar dari ayam ada. Ya, rezekinya dipatok ayam. Dan ini memang betul. Orang tua kita, nenek moyang kita udah ngomong dari dulu kayak gitu sering. Nek pagi itu jangan molor, jangan tidur. Kenapa? Rezekimu dipatok ayam. Memang betul, dipatok ayam betulan. Buktinya ayam udah bangun, matok beras. Itu ternyata beras kita misalnya dipatok ya. Ya. Maka rezeki di waktu pagi diantaranya didoakan malaikat itu rezeki dari Allah. Rezeki itu di samping kita dapat duit, dapat sehat, ya dapat keluarga, ya, kemudian dapat anak-anak tuh rezeki betul, dapat kerjaan, rezeki. Didoakan malaikat yang doanya pasti mustajab, itu rezeki yang luar biasa. Di waktu pagi. Makanya kalau di waktu pagi ya bablas masih tidur sampai siang dipatok ayam rezekinya. Karena ayam tahu. Kenapa para orang tua kita dulu ngomongnya kok ayam? Karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ayam itu kalau ada malaikat turun ke dunia, dia tahu. Dia tahu, bisa ngelihat. Ayam loh ya. Kalau kita kan nggak bisa lihat. Dan bisa dengar. Sehingga dia berkokok di waktu pagi. Ya, berkokok di waktu pagi. Karena dia tahu ada malaikat turun. Maksudnya ayam berkokok itu bangunin kita. Bangun, bangun. Ya, karena bisa ngomong loh ya ayamnya. Bangun, bangun. Ya. Ini Bapak Ibu yang melihara ayam, mesti tiap pagi ayam berkokok. Ya kan? Betul nggak? Itu ngeliat malaikat, Pak. Malaikat turun, ngenteni di masjid. Nungguin kita ini. Sopo sing hadir. Oh, Bapak Fulan, oh Ibu Fulan, dicatat. Nanti didoakan sama malaikat. Nah, sehingga orang tua kita zaman dulu sudah mengatakan rezeki dipatok ayam ya benar. Jadi malaikatnya, ayam itu tahu malaikat turun ke dunia setiap pagi, setiap subuh seperti ini. Nah, oleh karena itu, ya, dari penjelasan di atas, ya, mari kita semangat untuk apa?
sholat subuh berjamaah ya di masjid ya. Kecuali nih Bapak Ibu misalnya sakit ya atau ada udzur yang lain, ada alasan lain maka tidak mengapa. Tapi yang wajib tadi sholat subuh. Kemudian kalau bisa berhadir berjamaah, kemudian ditambah lagi kalau bisa ya tadi ya, duduk sampai terbit matahari, kemudian nanti dilanjut sholat 2 rakaat, maka plus mendapatkan pahala haji yang sempurna, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Kaum muslimin wal muslimat, ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, juga mendoakan umatnya di waktu pagi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya di waktu pagi. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati. Ya Allah, berkahilah umatku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fi bukuriha, di setiap pagi. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap pagi. Kira-kira kalau tadi yang berdoa kan malaikat, sekarang yang kedua yang berdoa Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kira-kira doanya mustajab umbutan? Mustajab. Yakin? Yakin, pasti mustajab. Nabi yang berdoa, ya. Dan Nabi adalah pertama Rasulullah. Kemudian hamba Allah yang paling taat, paling bertakwa. Kemudian beliau adalah utusan Allah yang membawakan wahyu kepada umat manusia. Kemudian beliau juga telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan dijamin masuk surga. Nah kira-kira kalau udah dapat rekomendasi dari Allah langsung, maka Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam pasti doanya mustajab, pasti, nggak boleh ragu, Pak. Ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berdoa pasti mustajab. Dan Nabi berdoa kepada untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap waktu pagi. Kira-kira beliau ini mendoakan umatnya yang waktu pagi sampun bangun, nopo yang masih tidur. Ya, yang sudah bangun, nggak mungkin yang masih tidur didoakan Allahumma barik li ummati. Nek masih tidur doanya gimana? Ya, kalau masih tidur, kalau waktu subuh muadzinnya ngomong apa? As-sholatu khairum minan naum. Itu yang buat yang masih tidur, ya. Kalau yang sudah bangun, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi Nabi mengajarkan kalau azan di waktu subuh tambah ucapan as-sholatu khairum minan naum. Ini buat orang yang masih tidur supaya bangun, ya. Kemudian kalau sudah bangun, ya, sholat subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi mendoakan keberkahan buat umatnya yang sudah bangun, ya, sholat subuh, ibadah di waktu pagi. Kemudian, ya, setelah kita yakin, ya, malaikat berdoa di waktu pagi disaksikan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mendoakan umatnya keberkahan di waktu pagi. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum juga semuanya beraktivitas, berkegiatan di waktu pagi. Bahkan sudah menjadi prinsip, ya, petani, pedagang itu jualan itu mesti harus pagi-pagi. Ya, bertani itu waktu yang terbaik berangkat ke sawah ini kok pagi apa tengah malam? Pagi. Ya. Itu sudah menjadi apa? Tradisi turun temurun pedagang contohnya, pedagang sayur. Pedagang sayur yang turun gunung dari Magelang ke Jogja, ke Bantul, ke Sleman itu naik berangkat pagi malam. Pagi, jelang subuh. Ada yang jelang subuh, ada yang habis subuh, pagi-pagi. Karena mereka punya prinsip. Ya tadi, ya, nek tidak pagi-pagi, rezekinya harus dipatok ayam. Jadi nanti dagangannya udah diambil orang lain. Ya. Makanya dia semangat, ya, ngejar duit. Ya. Pedagang itu pagi-pagi. Nah sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, mereka semuanya mengamalkan hadis Nabi untuk beraktivitas mengambil keberkahan di waktu pagi. Ya. Jadi habis sholat subuh, habis zikir, habis baca Quran, ya, maka mereka beraktivitas. Ada yang dagang, ada yang bertani, ya,
ada yang masih sekolah ya sekolah, ada yang kerja ya kerja. Aktivitas, aktivitas. Bahkan ada salah satu sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, saya itu setiap gelar dagangan mesti waktu pagi. Karena tahu Nabi mendoakan di waktu pagi. Maka beliau gelar dagangan mesti di waktu pagi. Dan beliau selalu merasakan keberkahan dari dagangannya di waktu pagi. Keberkahan dagangannya di waktu pagi. Dan keberkahan dagangan itu bukan soal dagangannya laku, nopo boten, bukan. Tapi keberkahan dagangan, laku sedikit alhamdulillah, laku sedang alhamdulillah, habis semua alhamdulillah. Rezeki duit yang didapat dari hasil perdagangan bisa buat makan sekeluarga, makan yang halal, yang barokah, insya Allah melahirkan badan yang sehat walafiat, semangat ibadah. Itu namanya berkah. Jadi bukan soal duitnya banyak atau sedikit. Namanya orang dagang, wajar Pak, kadang rugi, kadang untung, kadang kok banyak, kadang sedikit. Wajar, itu dunia perdagangan. Tetapi bukan di sana. Yang penting itu bagaimana dapat dari dagangan itu, kemudian kita makan hasilnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kita masih bisa ibadah, masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, ya. Ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucunya sehat semua. Itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang duitnya banyak tapi sering sakit-sakitan. Oh, banyak orang yang duitnya banyak tapi sering sakit-sakitan. Sehingga apa? Duitnya habis buat berobat. Ada orang yang duitnya banyak, ya, tapi masalahnya tidak pernah selesai-selesai. Selalu datang aja. Akhirnya apa? Duitnya habis, duitnya habis, duitnya habis. Maka mari kita mengharap keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kecil dari apa yang kita sampaikan terkait dengan keberkahan di waktu pagi. Tujuannya menyemangati saya, Bapak, Ibu jamaah sekalian, mari kita yang sudah bisa mengamalkan sholat subuh berjamaah, bisa baca Quran, wirid, zikir di pagi hari, monggo dilanjutkan. Karena didoakan oleh para malaikat dan Nabi dengan keberkahan. Maka tujuan dari penyampaian ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian, Bapak Ibu bisa mengamalkan ini karena Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mengisi umur dan usia kita dengan amal soleh di antara di waktu pagi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Dan kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, umur panjang, amal soleh yang diterima, dan semoga Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, yang baik, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala mara bahaya dan segala bencana. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.